adik-adik. Halo. Happy Sunday. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Ada sukacita, 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 sukacita. Joy. Oke adik-adik, siapa yang hari ini hatinya senang? Ya, senang semuanya ya. Meskipun masih ada di rumah saja, tapi hati kita melimpah dengan sukacita. Yuk, Amin. semua yang senang kita memuji nama Tuhan. Tangannya di pinggang, adik-adik semua berdiri ya. Kita nyanyi happy ya. Oke. Happy. Digerak-gerakin kakinya ya. Oke, happy ya, happy ya. Sini senang, di sana senang. Happy ya, ya, ya. Happy ya, ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya, ya, ya. Happy ya, ya,
anak raja, kita harus jadi anak-anak yang baik, yang taat sama raja kita ya. Raja punya sebuah peraturan dan peraturannya ada dalam firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan sama-sama. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bilang sama Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya. Selama hidupku, sepanjang hidupku, aku mau selalu cinta sama Tuhan Yesus. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus lebih sungguh selamanya. lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus Ya Tuhan. selamanya. Yes, benar Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Mari selamanya. adik-adik angkat tangannya di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Abba Bapa. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Yes, ya Abba Bapa. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa duduk diam, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang Kakak Pembina kami ajarkan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik yang manis, ya sebelum dengar cerita firman Tuhan, pastikan adik-adik semua duduknya yang manis, yang tenang, jangan sambil main, jangan sambil makan, jangan sambil ngobrol.
Ya sekarang kakak mau kasih lihat gambar nih. Adik-adik coba tebak, ini hewan apa ya namanya? Ada yang bisa jawab? Ya betul sekali, ini adalah anak-anak ayam. Siapa di sini yang suka makan ayam, angkat tangan? Iya, ayamnya ini tapi yang kakak kasih lihat itu belum bisa dimakan. Mereka masih kecil, mereka masih bayi, belum bisa dimasak jadi ayam goreng, jadi Kentucky Fried Chicken, atau dipanggang, belum bisa. Adik-adik mau tahu nggak kalau ayam itu adalah hewan yang sangat penakut. Kalau dia merasa ada sesuatu atau seseorang yang mendekati dia, dia akan cepet-cepet lari, dia akan menjauh. Karena dia adalah binatang yang penakut. Hewan yang sangat penakut. Ayam atau yang kita tahu juga kadang disebut chicken, mereka adalah binatang yang sangat penakut adik-adik. Wah ternyata hal ini juga terjadi sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus sudah disalib, lalu Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan bangkit, tapi Tuhan Yesus itu harus kembali ke surga. Jadinya murid-murid menjadi lemah, mereka menjadi takut karena mereka berpikir siapa lagi yang akan menjaga mereka. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, siapa lagi yang akan melindungi mereka? Kalau tidak ada Tuhan Yesus, siapa lagi yang akan menolong mereka? Kalau mereka lagi dalam kesulitan, kalau mereka ada di dalam masalah. Wah, Tuhan Yesus juga tahu hal ini adik-adik. Tuhan Yesus tahu kalau anak-anaknya, murid-muridnya menjadi penakut. Karena itu Tuhan Yesus berjanji, Tuhan akan memberikan seorang penolong. Tuhan mau kasih, Tuhan mau kirim seorang penolong. Penolong yang juga merupakan penghibur. Kalau mereka lagi sedih, pribadi inilah yang akan menghibur mereka. Penolong ini juga adalah pelindung buat hidup mereka. Supaya mereka tetap merasa aman. Supaya mereka tidak ada di dalam bahaya. Siapa penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Penolong itu adalah Holy Spirit. Wah, kalau ada Roh Kudus, kalau ada Holy Spirit di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan terus aman meskipun ada di dalam keadaan bahaya. Kakak mau kasih lihat adik-adik perumpamaan atau sebuah ilustrasi ya lewat objek lesson ini. Di sini kakak ada tisu. Tisu ini kita ibaratkan seperti adik-adik atau kakak atau anak-anak Tuhan yang lainnya. Ini adalah kita. Kemudian gelas kuning ini menggambarkan Roh Kudus. Lalu air ini adalah segala sesuatu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin itu masalah, mungkin itu kesusahan, mungkin itu kesulitan, atau mungkin itu kesedihan adik-adik. Tuhan berkata kalau misalnya kita hidup tinggal di dalam Roh Kudus, artinya kita sama Roh Kudus itu menjadi satu adik-adik. Ya, kita tinggal di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada bersama kita. Ya, adik-adik lihat ya, kita tinggal bersama-sama dengan Roh Kudus. Meskipun kita harus ada di dalam bahaya, kesulitan, atau masalah, adik-adik lihat apa yang akan terjadi sama kita yang ada bersama dengan Roh Kudus. Adik-adik bisa lihat ya, ini gelasnya sampai tenggelam. Masuk ke dalam jar atau kotak yang berisi air ini. Tapi adik-adik lihat, kalau kita bersama dengan Roh Kudus, maka hidup kita yang di dalamnya adik-adik akan terus aman. Kenapa kakak bilang aman? Wah ternyata tisu ini tidak bisa basah adik-adik. Tisu ini tetap ada di dalam keadaan yang kering. Adik-adik lihat ya. Artinya apa sih Kak? Artinya waktu kita tinggal di dalam Roh Kudus, maka kehidupan kita akan aman.
kita akan dilindungi dan kita tidak perlu menjadi penakut seperti chicken. Karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus telah tinggal di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus menantikan Roh Kudus itu turun ke hidup mereka. Mereka berkumpul di sebuah ruangan di atas rumah sama-sama dan mereka berdoa. Mereka minta kalau Roh Kudus itu diberikan kepada mereka. Dan apa yang terjadi adik-adik tahu? Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus sampai mereka sepertinya ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Mereka seperti terbakar adik-adik, tapi mereka tidak kenapa-napa. Dan mereka juga berkata-kata di dalam bahasa yang baru. Saat ini, pagi ini, kita juga bisa minta Roh Kudus turun dan tinggal di dalam kehidupan kita. Adik-adik bisa berdoa nanti sebentar sama kakak dan kita minta Roh Kudus tinggal di dalam hati kita adik-adik. Mungkin adik-adik gak bisa lihat yang namanya Roh Kudus dengan mata adik-adik. Adik-adik gak bisa lihat seperti lihat mama atau papa di rumah atau lihat barang-barang di sekeliling adik-adik. Roh Kudus mungkin gak kelihatan, tapi Roh Kudus bisa dirasakan. Gimana ya caranya? Ya seperti misalnya nih, waktu kakak tiup tisu ini. Ada angin yang menghembuskan tisu ini kan dek adik-adik. Ya tisu ini bergerak, tapi adik-adik tidak bisa lihat tiupan dari mulut kakak, tiupan angin dari mulut kakak. Begitu juga dengan Roh Kudus. Meskipun Roh Kudus tidak kelihatan sama adik-adik, sama kakak, tapi kita bisa merasakannya seperti angin-angin yang ada di sekeliling kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita baca sama-sama dan adik-adik hafalkan lagi ya sampai adik-adik hafal. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita tidak usah menjadi anak yang penakut karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Yuk sekarang adik-adik boleh tutup mata adik-adik. Adik-adik bawa hati adik-adik, fokus datang sama Tuhan dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga memberikan Roh Kudus Tuhan buat hidup kami. Sehingga kami tidak perlu menjadi anak-anak yang penakut. Ada kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hai. Halo, nama aku Clevin. Moses. Evangelial. Sayang dong. Sayang dong. Saya kok. Sayang. Sayang dong. Berdoa, baca Alkitab dan percaya kalau Tuhan melindungi. Aku selalu berdoa kalau aku khawatir. Aku juga suka baca Alkitab setiap malam. Rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Ibadah online tiap minggu karena udah nggak ke gereja. Baca kitab suci tiap hari, doa tiap hari. Kansa berdoa kepada Tuhan. Udah dong. Udah. Pernah? Udah? Udah dong, udah dah. Bagus? Bagus. Bagus, keren. Keren ya. Bagus, cocok buat anak-anak. Kata-katanya mendidik. Videonya juga fun. Asik, ceria banget. Tuhan Yesus, akan kamu dan aku. Menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Tuhan Yesus,
ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jari terang di dunia. Teman-teman, tahu gak kalau BW Kids udah mengeluarkan lagu baru loh, judulnya Sayang Tuhan. Teman-teman bisa saksikan di YouTube channel Back to Worship. Ini menjadi salah satu lagu favorit aku sekarang. Nonton ya! sudah ibadah BICC Kids pada minggu ini. Jangan lupa ya buat ikutin ibadah kita lagi di minggu depan. Dan adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu pakai masker dan juga jangan lupa cuci tangan ya. Oke, God bless you.